Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Biologi dengan NIM G1A021016. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester Ekologi Dasar mengenai relung ekologi. Konsep habitat. Habitat organisme ialah tempat di mana organisme hidup atau tempat di mana manusia dapat menemukan organisme tersebut atau tempat hidup komunitas biotik dan abiotik. Relung ekologi merupakan terminologi yang lebih inklusif yang tidak hanya meliputi ruang atau tempat yang ditinggali organisme, tetapi juga peranannya dalam komunitas. Misal kedudukan pada jenjang tropik makanan dan posisinya pada gradien lingkungan, temperatur, kelembapan, pH, tanah, dan kondisi lain yang ada. Aspek relung ekologi, pertama ada relung habitat, kemudian ada relung jenjang, dan ketiga ada relung multidimensional. Relung ekologi suatu organisme tidak hanya tergantung di mana organisme dapat hidup, tetapi juga pada apa yang dilakukan organisme atau bagaimana organisme mengubah energi, bertingkah laku, bereaksi, mengubah lingkungan fisik maupun biologis, dan bagaimana organisme dihambat oleh spesies lain. Analoginya, habitat organisme seperti alamat, relung organisme seperti profesi atau jabatan. Habitat dapat juga berarti tempat hidup komunitas. Dalam hal ini, habitat meliputi hanya lingkungan abiotik, tetapi dapat juga habitat melibatkan lingkungan biotik maupun abiotik. Misalnya, habitat tanaman Trillium adalah di tempat lembab dan teduh pada hutan hujan. Selanjutnya, konsep relung ekologi dikembangkan oleh Charles Elton pada tahun 1927, ilmuwan Inggris, dengan pengertian status fungsional suatu organisme dalam komunitas tertentu. Dalam penelaan suatu organisme, kita harus mengetahui kegiatannya, terutama mengenai sumber nutrisi dan energi, kecepatan metabolisme dan tumbuhnya, pengaruh terhadap organisme lain bila berdampingan atau bersentuhan, dan sampai seberapa jauh organisme yang kita selidiki itu mempengaruhi atau mampu mengubah berbagai proses dalam ekosistem. Relung adalah posisi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan akibat adaptasi struktural, tanggapan fisiologis, serta perilaku spesifik organisme itu. Jadi, relung suatu organisme bukan hanya ditentukan oleh tempat organisme itu hidup, tetapi juga oleh berbagai fungsi yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa secara biologis, relung adalah profesi atau cara hidup organisme dalam lingkungan hidupnya. Dan contoh relung itu bisa kita temukan seperti pada di burung. Relung burung adalah pemakan buah atau biji, pemakan ulat atau semut, pemakan ikan atau kodok. Relung ada yang bersifat umum dan spesifik. Misalnya ayam termasuk mempunyai relung yang umum karena dapat memakan cacing, padi, daging, ikan, rumput, dan lainnya. Ayam merupakan polifag, yang berarti makan banyak jenis. Makan beberapa jenis disebut oligofag. Hanya makan satu jenis disebut monofag, seperti lereng yang hanya makan padi. Apabila terdapat dua hewan atau lebih mempunyai relung yang sama dalam satu habitat yang sama, maka akan terjadi persaingan. Dalam persaingan yang ketat, masing-masing jenis mempertinggi efisiensi cara hidup, dan masing-masing akan menjadi lebih spesialis, yaitu relungnya menyempit. Akan tetapi, bila populasi semakin meningkat, maka persaingan antar individu di dalam jenis tersebut akan terjadi pula. Dalam persaingan ini, individu yang lemah akan terdesak ke bagian relung yang marginal. Sebagai efeknya, ialah melebarnya relung, dan jenis tersebut akan menjadi lebih generalis. Ini berarti jenis tersebut semakin lemah atau kuat. Makin spesialis suatu jenis, semakin rentan makhluk tersebut. Dalam penelitiannya, Van Valen mendapatkan bahwa panjang dan lebar paruh burung berkaitan erat dengan jenis makanannya, dan ini menggambarkan indeks lebar relung. Variasi koefisien dari lebar paruh ternyata dipengaruhi oleh luasnya relung atau variasi habitat yang ditempati dan variasi makanan. Dalam spesies yang sama, kompetisi akan sangat berkurang apabila tingkat-tingkat perkembangan mempunyai relung yang berbeda-beda, misalnya berburu makan tanaman herbivora, sedang katak dewasa insektivora.
Perbedaan relung dapat juga terjadi antara seks jantan dan betina, misalnya burung pelatuk, jantan dan betina, paruhnya tidak sama besar, menunjukkan bahwa kebiasaan makan yang berbeda. Jadi relungnya juga berbeda. Pada relung dan banyaknya insekta, ukuran tubuh jantan dan betina berbeda, di mana jantan lebih besar daripada yang betina, karena itu relung juga berbeda. Contoh lainnya itu seperti suatu populasi kadal pohon tropis terdiri dari banyak variabel, antara lain kisaran suhu, ukuran pohon di mana dia bertengger. Ringkasan, relung ekologi suatu organisme tidak hanya tergantung di mana organisme tadi hidup, tetapi juga pada apa yang dilakukan organisme. Misal, bagaimana organisme mengubah energi, bertingkah laku, bereaksi, mengubah lingkungannya fisik maupun biologi, dan bagaimana organisme dihambat oleh spesies lain. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.